Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu ide kunci nih dari bukunya Richard Templar, The Rules of Management. Buku ini kan terkenal ya, isinya aturan-aturan praktis buat manajemen efektif, yang kadang nggak tertulis gitu. Misi kita sekarang, mengupas aturan ke-27, mendengarkan ide dari orang lain. Betul. Templar ini mengingatkan kita, kalau manajemen itu ya seni, ya ilmu. Tapi kadang kita lupa hal-hal dasar yang kelihatannya jelas banget. Contohnya ini, mendengarkan. Kenapa sih ini krusial banget? Terutama buat Anda yang mungkin lagi megang peran manajerial atau kepengen ke sana. Mari kita bedah deh. Nah, yang menarik banget dari aturan ini tuh, gimana dia nantang anggapan umum kalau manajer itu harus tahu segalanya. Justru sebaliknya kan, Templar bilang kalau kita terbuka sama masukan dari siapapun di organisasi, nggak peduli jabatannya apa, itu malah ciri manajer hebat, bukan tanda lemah sama sekali. Oke. Coba kita bedah ya, kenapa sih harus mendengarkan? Kok ditekankan banget? Buku ini kayaknya nyindir ya, kalau kita ngerasa udah paling tahu, wah, jangan-jangan kita kebanyakan dengerin suara sendiri aja. Bisa jadi gitu. Padahal, kata penulisnya, ide berharga itu bisa datang dari mana aja loh. Dia nyebut contoh, lumayan ekstrim ya, kayak operator lift, petugas kebersihan. Apa nggak berlebihan tuh? Nggak buang waktu? Mungkin contoh ekstrim itu sengaja dipakai buat nekenin poin utamanya ya, yaitu jangan pernah remehkan potensi wawasan dari sudut pandang manapun. Gitu. Tapi tentu aja fokus utamanya ya tim Anda sendiri. Mereka yang ada di garis depan kan, yang tiap hari ketemu langsung sama prosesnya, produknya, atau layanannya. Iya. Yang paling tahu lapangan ya. Betul. Penulisnya nekenin banget, merekalah yang seringkali punya pemahaman paling jernih soal apa yang salah atau gimana caranya biar lebih baik. Jadi kalau kita abaikan mereka, ya sama aja kita nutup sumber inovasi paling dekat. Padahal perspektif mereka itu mungkin nggak kelihatan dari ruang meeting kan? Perspektif garis depan. Masuk akal banget sih itu. Nah terus, gimana cara mendengarkan yang efektif menurut buku ini? Apa cukup pasang telinga aja? Wah, jauh dari itu. Kuncinya itu mendengarkan secara aktif. Dan ini penting, tanpa prasangka. Aktif dan tanpa prasangka. Maksudnya gimana tuh? Iya, artinya benar-benar fokus sama apa yang diomongin, tahan dulu keinginan buat motong, atau langsung mikir, ide siapa nih? Jangan gitu. Templar malah nyaranin buat ajukan pertanyaan yang bagus. Biar lebih dalam. Ada kutipan bagus nih. Bicara dengan mereka, dapatkan umpan balik, ide, dan kreativitas mereka. Jadi ini proses aktif, bukan pasif. Mendengarkan tanpa prasangka. Kedengarannya bagus ya, tapi praktiknya gimana kalau kita udah tahu nih, idenya kayaknya susah dijalankan atau kurang pas sama strategi? Nah, ini nyambung ke poin penting lain. Kelola ekspektasi. Templar ngingetin juga, dengerin itu bukan berarti otomatis setuju atau janji bakal diterapin semua idenya. Penting banget buat bikin orang merasa didengerin, dihargai kontribusinya, tapi ya jangan kasih harapan palsu juga. Oke. Jadi gimana nyeimbanginnya? Ngasih apresiasi, tapi nggak janji kosong gitu. Ya, bisa aja bilang misalnya, oke makasih ya idenya, saya hargai banget masukannya, saya perlu pertimbangkan ini dalam konteks tujuan tim kita dan prioritas lain, tapi input Anda ini berguna. Oke. Jadi kuncinya validasi ya? Iya, validasi. Buku ini nekenin pentingnya bikin anggota tim merasa ide mereka itu udah dimasukkan ke dalam strategi keseluruhan Anda, gitu. Walaupun mungkin nanti arahnya beda, yang penting hargai proses berpikir mereka. Berarti manfaatnya lebih dari sekedar dapat ide bagus dong ya? Jelas. Ini nyentuh ke pembangunan timnya juga. Kalau orang merasa didengar, dihargai kan mereka jadi lebih terlibat ya, lebih loyal mungkin, lebih proaktif juga. Tepat sekali. Ini yang menurut Templar bedain manajer yang cuma jalanin fungsi sama manajer yang bisa menginspirasi. Jadi bukan cuma taktik sesaat ya? Bukan, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, praktik mendengarkan ini tuh investasi jangka panjang. Ini bangun budaya di mana orang nggak takut ngomong, bisa identifikasi masalah lebih awal, terus merasa punya tanggung jawab bareng buat perbaikan. Jadi lingkaran umpan balik positif gitu. Berharga banget buat organisasi manapun, ini fondasi tim kuat. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Buat para manajer atau calon manajer, telinga Anda itu aset strategis. Jangan pernah anggap remeh ide dari level manapun, apalagi dari mereka yang paling dekat sama kerjaan sehari-hari. Betul. Mendengarkan secara aktif dan tulus itu bukan kelemahan, tapi justru nunjukin kekuatan kepemimpinan.
bangun kepercayaan, dan dorong inovasi. Sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan buat Anda bawa pulang. Coba deh ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti sejenak, singkirin dulu agenda Anda, terus dengerin ide dari anggota tim Anda, atau bahkan orang di luar tim, dengan niat tulus buat memahami, bukan cuma buat jawab aja. Tantangan bagus tuh. Iya, tantangan kecil aja minggu ini. Coba praktekkan 1 kali momen mendengarkan tanpa prasangka ini. Lihat deh apa dampaknya buat Anda dan buat orang itu.